Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu kembali dengan video pembelajaran fisika. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas materi kelas 11, yaitu materi tentang momen inersia. Sebenarnya apa momen inersia itu? Momen inersia adalah ukuran kecenderungan atau kelembaman suatu benda untuk berotasi pada porosnya. Ya, jadi kecenderungan untuk selalu berotasi pada porosnya itu disebut dengan momen inersia. Atau dapat juga didefinisikan, ya, jadi momen inersia dari sebuah partikel bermassa m juga dapat didefinisikan sebagai hasil kali massa partikel m dengan kuadrat jarak tegak lurus partikel dari titik porosnya r kuadrat. Gitu. Jadi misalnya ini sebuah partikel, ini gambarnya besar, partikelnya kita anggap besar. Kemudian ini adalah porosnya, ini sumbu putarnya. Jaraknya partikel m dari sumbu putarnya adalah r. Jadi r adalah jarak partikel dari sumbu putar. M adalah masanya. Maka nanti secara matematika, sebuah partikel bermassa m berputar mengelilingi sebuah sumbu yang berjarak r dari m, maka nanti secara matematika dapat ditulis I adalah momen inersia sama dengan mr kuadrat. M adalah massa, R adalah jarak partikel dari sumbu putarnya. Nah, ini secara matematika ya. Saya ulangi, I adalah momen inersia, M adalah massa partikel, R adalah jarak partikel dari sumbu putarnya. Ini adalah persamaan matematis berkaitan dengan momen inersia. Ini untuk satu partikel. Oke, kita lihat contohnya ya. Contohnya ini. Ya, bola bermassa 100 gram, dihubungkan dengan seutas tali yang panjangnya 20 cm seperti gambar, maka momen inersia bola terhadap sumbu AB adalah, jadi bola ini diputar terhadap sumbu AB. Maka berapa momen inersianya? Ketahui M-nya adalah 0,1, 100 gram ini dibuat dalam kilogram, 0,1 dengan panjang tali adalah R, panjang talinya tadi 20 cm dibuat dalam meter, berarti 0,2 meter. Maka momen inersianya adalah I sama dengan mr kuadrat. M-nya 0,1, R-nya 0,2 kuadrat. Maka kalau kita kalikan menjadi 4 kali 10 pangkat 3 kilogram meter persegi. Gitu ya. Kira-kira mudah ya. Oke. Nah, bagaimana kalau partikelnya lebih dari 1? Oke, sekarang kita lihat. Momen inersia banyak partikel. Momen inersia sebuah benda, misalkan sebuah benda, maka dianggap di dalam benda itu banyak partikelnya. Maka nanti dianggap sebagai jumlah aljabar dari momen inersia partikel-partikel penyusunnya. Jadi momen inersianya nanti, jadi benda ini dianggap banyak partikelnya. Maka nanti momen inersianya adalah jumlah aljabar dari momen inersia partikel-partikel penyusunnya. Oleh karena itu, momen inersianya sebuah benda yang tersusun dari banyak partikel dapat ditulis secara matematika seperti ini. Ya, jadi gambarannya ini berat benda, dianggap benda ini berarti banyak mengandung partikel-partikel. Maka nanti momen inersianya merupakan penjumlahannya. Maka I sama dengan sigma M N R N kuadrat. M ini berarti massa, N berarti banyaknya partikel tadi, R adalah jarak massa ke sumbu putar, N berarti adalah jarak N itu berarti partikel ya, partikel ke gitu ya. Jadi I adalah, jangan lupa bahwa momen inersia banyak partikel itu merupakan jumlah aljabar dari momen inersia partikel-partikel penyusunnya, begitu ya. Maka I sama dengan sigma M N R N kuadrat. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke soal ya. Kita contoh soal, biar mudah. Oke, sebuah sistem di bawah ini terdiri dari 3 partikel. Ya. Kita punya 3 partikel. M1 2 kg, M2 1 kg, dan M3 2 kg ini. M1 2 kg, M2 itu ada 1 kg, dan M3 adalah 2 kg. Jaraknya adalah dari M1 1 meter, dari M2 M3 juga 1 meter. Oke, ini ada PG, ini nanti menjadi sumbu putar. Ya, tentukan, maka ini soalnya, tentukan momen inersia sistem tersebut jika diputar menurut poros P. Porosnya nanti P bagaimana?
porosnya Q bagaimana nanti tulisannya. Oke, kita bahas yang pertama. Untuk P menjadi poros ya. Jadi untuk soal P menjadi poros. Ini menjadi porosnya. Ya. Maka nanti langsung M1R1 kuadrat, ini rumus umumnya kan, MR kuadrat berarti M itu untuk M1 berarti M1R1 kuadrat, untuk M2 berarti M2R2 kuadrat, untuk M3 berarti R3 kuadrat. Nah, kemudian M1 diganti angka 2 kg berarti angka 2. R1 0. Mengapa 0? Karena dia menjadi porosnya, dia tidak punya jarak. Ya, kan tadi R adalah jarak partikel ke porosnya. Nah, dia karena dia di pusatnya, maka dia tidak punya jarak. Berarti R1-nya 0. Ya, R1-nya 0. Gitu. Kemudian untuk R2 berarti M2 adalah 1 kg kan? R2 1, maka 1 ini. M2 kan ini. Jaraknya berarti dari kuning ke merah ini, berarti 1 meter. 1 kuadrat. Kemudian M3 adalah 2 kg ya. R3 berapa? R3 berarti M3 ini dari biru ke kuning adalah 1, kuning ke merah adalah 1, berarti 2. Karena pusatnya di P. Maka 2 kali 2 kuadrat. Berarti ini 1 ditambah 2 pangkat 2 berarti 4 kali 2 8. Berarti hasilnya adalah 9 kg meter persegi. Oke, untuk berikutnya langsung yang B ya. Langsung yang B. Nah, jika porosnya adalah Q, nah di sini porosnya, maka langsung kita masukkan rumusnya seperti biasa, berarti M1R1 kuadrat ditambah M2R2 kuadrat ditambah M3R3 kuadrat. Maka nanti seperti biasa M-nya adalah M1 adalah 2, kemudian R1 adalah 1. Iya, kenapa? Karena pusatnya di Q, berarti dari merah ke kuning ini kan 1, berarti 1. Kemudian M2R2 kuadrat, M2 adalah 1, kemudian R2 adalah 0. Kenapa? Ya, M2 menjadi pusatnya, maka dia tidak punya jarak. Tidak punya jarak, berarti 0 ya. Kemudian M3R3 kuadrat. Ya, M3 adalah 2, R3 adalah ini dari biru ke kuning berarti kan 1, karena kuning menjadi pusat ya. Jadi 1. Maka jawabannya adalah 2 kali 1 kuadrat berarti 2. Ini adalah 0, ini berarti 2. Berarti 2 tambah 2 adalah 4. Oke, mudah bukan? Oke, itu selanjutnya. Contoh soal ya. Ini biar lebih, contohnya kita buat 2 ya. Oke. Pada titik-titik sudut sebuah segitiga, ini gambarnya segitiga ini, dengan panjang sisi 3 dan 4 cm dan 5, 3, 4, 5. Ini yang benar berarti 5 cm ya. Ditempatkan titik materi dengan massa M1 5 gram. MA sama dengan 5 gram. Ya. Ini, MA 5 gram. Kemudian MP 10 gram. 10 gram. Dan MC 20 gram. 20 gram ya. Maka ditanya, tentukan momen inersia titik materi tersebut jika yang A, sumbu rotasi melalui titik A dan tegak lurus bidang segitiga ABC. Jadi nanti pusatnya adalah di A. Nah, di A gitu. Ya. Oke. Berarti nanti ini ada di sini ya. Melalui titik A dan tegak lurus bidang segitiga ABC. Oke, dilihat. Sumbu putar, dan sini ya, sumbu putar melalui titik A dan tegak lurus bidang segitiga ABC, berarti jarak MB ke titik A adalah 3 cm ya. MB ini masa B ke A nanti kan 3 cm. Oke. Sebagai RB nanti jelas. Karena di pusatnya adalah di A ya. Kemudian jarak MC ke titik A adalah 4 cm. Berarti ini C ke A adalah 4 cm. Sebagai RC. Adapun RA sama dengan 0. RA sama dengan 0. Kenapa? Menjadi pusatnya. Oke. Oleh karena sumbu putar melalui titik A, maka I-nya momen inersianya berarti MA RA kuadrat M plus MB RB kuadrat plus MC RC kuadrat, kan begitu. Ya, tadi masukkan aja. Berarti 5 gram kali 0 ya. Berarti 0 karena menjadi pusat ya, menjadi pusat. Ya. Kemudian seperti tadi ya, MB adalah 10 gram, RB berarti adalah 3 cm, terus ditambah 20 gram MC, ditambah 4 ya, 4. Oke. Maka kalau kita kita kalikan, kita jumlahkan hasilnya 170 gram cm persegi. Semuanya dibuat dalam CGS ya, gram cm ya, gram cm persegi. Untuk yang B caranya sama. Sama. Itu yang penting kalian tahu konsepnya. Oke, untuk selanjutnya adalah momen inersia benda tegar sekarang.
Ya. Apa benda tegar itu? Benda tegar bisa kita anggap tersusun dari banyak partikel yang tersebar di seluruh bagian benda itu. Kemudian, ya, benda tegar merupakan sistem partikel yang massanya terdistribusi kontinu. Jadi terdistribusi kontinu di seluruh bagiannya. Ya, jadi seperti ini contohnya, ya. Terdistribusi kontinu. Maka nanti untuk menentukan inersianya dapat bantuan dengan menggunakan teknik integral seperti persamaan berikut. Jadi dianggap benda tegar itu terdiri dari banyak partikel di mana massanya terdistribusi kontinu. Maka cara menyelesaikannya untuk mencari momen inersia dengan menggunakan sistem integrasi. Nah, kita lihat gambarnya. Ini gambar benda, kita ambil elemen kecil gitu, kita ambil elemennya dm gitu, di mana dm itu jaraknya adalah r dari pusat rotasinya. Maka secara matematika ini I sama dengan integral r kuadrat dm. I sama dengan integral r kuadrat dm. Ini biasanya tidak dibahas secara detail bagaimana cara menentukan persamaannya itu. Nah, biasanya untuk tingkat SLTA langsung terdapat rumusnya. Ya, kita lihat sekarang hasilnya ya. Ini nanti di perguruan tinggi biasanya. Oke. Ya, momen inersia beberapa benda tegar bentuk beraturan. Ini contohnya untuk batang ya, batang silinder poros melalui pusat di tengah-tengah, pusatnya tengah. Maka I-nya sama dengan setengah ml kuadrat. M adalah massa, L adalah panjangnya. Kemudian kalau dia itu diputar di ujungnya batang silinder, porosnya melalui ujung, maka berubah. I sama dengan sepertiga ml kuadrat. Kalau ini plat segi 4, poros melalui pusat, segi 4. Nih. Nah, di mana lebarnya adalah A, panjangnya adalah B. Gitu. Maka I-nya sama dengan setengah M kali A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini plat segi 4, tipis, poros, kemudian pusatnya ada, nah, porosnya di sepanjang tepi. Ini. Nah, kalau ini di tepinya, kalau ini. Maka seperti tadi, kalau lebarnya A, panjangnya adalah B, maka menjadi I sama dengan sepertiga MA. Gitu. Nah, kalau ini silinder berongga. Maka di mana nanti yang besar adalah R2, jari-jari yang besar adalah R2, jari kecil adalah R1, maka nanti momen inersianya adalah setengah M kali R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Kalau silinder pejal seperti ini. Ya, setengah MR kuadrat. Oke, seperti itu ya. Oke, kita coba aplikasikan ke contoh soal ya, biar lebih paham. Tentukan momen inersia cakram pejal padat bermassa 10 kg dan jari jarinya 0,1 meter jika sumber rotasinya berada di pusat cakram. Sebagaimana ditunjukkan dari gambar seperti ini ya gambarnya. Bagaimana cara mengerjakannya? Lihat. Cakram pejal memiliki momen inersia itu I sama dengan setengah mr kuadrat. Ya, I sama dengan setengah mr kuadrat. Sebagaimana yang ada tabel ya. Maka tinggal masukkan aja setengah M-nya adalah 10. Ya, ini 10 kg kan, jadinya 0,1 dengan 0,1 meter, berarti 0,1 kuadrat. Maka kalau ini kita kalikan hasilnya adalah 0,05 kg meter persegi. Oke, mudah bukan? Oke, seperti itu. Oke, untuk sementara pertemuan kita momen inersinya cukup sekian. Kita bertemu dengan video-video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa usaha yang keras dan doa yang sungguh-sungguh adalah wujud lain dari keajaiban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.